Hai grup 1, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, grup 1, ini adalah hasil pembacaan kalian yang memilih The Tower ya. Jadi siapa kira-kira yang akan datang pada kalian di tahun macan air nanti, tahun 2022 ya. Oke, kita akan lihat di sini ya. Sebelumnya akan aku sebutkan energi yang ada di situasi ini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ada Aquarius, ada Virgo. Kemudian aku melihat di sini ada Taurus, ada Scorpio, ada Leo, Aquarius tadi sudah disebut ya, energinya cukup kuat. Terus ada Aries, ada Gemini, yaitu yang terlihat ada di situasi ini ya. Oke, kita langsung menuju ke pembacaannya. Kira-kira siapa yang akan hadir di hidup grup 1 ini di tahun macan air? Ya, grup 1 kalau aku lihat di sini yang benar-benar akan hadir di hidup kalian adalah orang yang ingin minta maaf sama kalian. Dan ini kebanyakan ini tentang romance. Cuman ini bisa hubungan apapun sih. Tapi aku melihat ini adalah soulmate kalian, ini adalah cinta sejati kalian. Gini ya, kalau di kacamata aku ya, cinta sejati di sini tidak harus soal romance, lalu cinta sejati untuk menikah gitu ya. Enggak juga sih, itu iya, tetapi cinta sejati yang aku maksud di sini juga bisa berarti itu adalah sahabat atau siapapun ya, mau ada hubungan darah ataupun tidak dengan kalian, dan orang itu menjalin hubungan yang cukup dekat sama kalian untuk jangka waktu yang lama, bahkan hubungan kalian itu sampai akhir ya, akhir hayat kalian di lifetime inilah ya. Maksudnya hubungan kalian itu benar-benar panjang gitu ya, sampai ya mungkin maut memisahkan gitu ya. Dan itu bisa hubungan apapun ya, bisa sahabat, bisa apapun ya. Yang pasti bond connection di antara kalian itu cukup kuat gitu ya. Kalian merasa cukup dekat sekali. Ya semacam kayak soulmate, dimana kalau salah satunya hilang itu merasa ada bagian dari jiwanya yang juga hilang, separuh jiwanya yang hilang gitu ya. Dan kalian itu bisa saling membantu dan saling mengajarkan gitu ya. Mengajarkan pelajaran yang penting lah ya. Intinya membantu dan saling belajar gitu. Ya, membawa pelajaran itu satu sama lain gitu ya. Itu sih yang aku lihat ya, soal true love atau cinta sejati di sini itu bisa dalam hal apapun, tidak harus romance yang berarti menikah gitu ya. Bahkan kalaupun tidak menikah, kalian itu bisa benar-benar tetap bersama, menjalin hubungan panjang, tidak ada yang bisa memisahkan kalian selain maut gitu misalkan. Itu pun memisahkan secara fisik aja, sementara jiwanya sebenarnya ya bisa jadi tetap bersama gitu ya. Jadi bisa jadi seperti itu dalam kacamata aku soal true love ya, cinta sejati. Oke. Kalau aku lihat di sini, ini memang true love kalian, ini soulmate kalian gitu ya. Dan aku melihat kalian punya hubungan yang lumayan panjang sama orang ini. Ya bisa dibilang karena ini general reading ya, tapi aku melihat ini hubungan yang cukup panjang gitu ya. Dan ya kalau aku melihatnya ini ya soulmate atau true love, soulmate atau cinta sejati dalam hal apapun ya. Cuman kebanyakan ini memang menjurus ke arah romance sih ya. Nah, kalian sudah pernah punya hubungan sama orang ini jelas ya. Di sini ada Six of Cups. Tetapi hubungan kalian ada konflik, mungkin saat ini masih menemui konflik dan kalian masih renggang atau bahkan tidak bersama. Karena ini general reading, jadi tentu tidak harus sama semua ya situasinya. Tetapi sebagian menurut aku di sini kalian memang sudah tidak ada hubungan saat ini. Setelah konflik itu sudah jalan masing-masing, tidak ada hubungan. Ya. Tapi sebagian dari kalian mungkin masih terlihat ada hubungan gitu ya, mungkin masih berkomunikasi tetapi renggang gitu ya, seperti itu. Nah, orang ini ingin minta maaf sama kalian dan ingin rekonsiliasi gitu ya.
hubungan kalian sebelumnya tidak berhasil, ada konflik. Konflik itu biasa, tetapi mungkin sebelumnya itu konfliknya cukup besar sampai memisahkan hubungan inilah ya intinya. Nah, orang ini masih mencintai kalian, orang ini masih sayang sama kalian, orang ini care sama kalian, dan orang ini tuh ingin kembali ke hidup kalian. Ini bisa romance, bisa sahabat, ya romance, atau bisa juga platonik lah ya, di luar romance itu, di luar ya romantic things gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini kebanyakan memang soal romance gitu ya, soal hubungan love life, percintaan ya yang romantic gitulah ya. Oke. Nah, aku melihat orang ini itu ya ingin masuk lagi ke hidup kalian, ingin menjadi bagian dari hidup kalian lagi. Intinya orang ini tidak bisa melepaskan kalian, atau merasanya begitu ya, tidak bisa melepaskan kalian gitu. Dan orang ini berharap ada kesempatan untuk kalian itu bersama kembali. Mereka menyesal, mereka tahu apa yang salah sebelumnya, dan mereka juga nggak merasa paling benar kok di sini. Kalau aku lihat ya, saat mereka datang sama kalian, mereka akan jujur ya. Jadi bukan energi yang merasa paling benar dan yang tidak sadar kesalahannya apa gitu. Walaupun mungkin saja kalian berdua punya andil lah ya untuk hubungan ini menjadi seperti itu gitu ya. Tetapi mereka di sini datang juga menurut aku dengan energi yang lebih bijaksana, lebih penyayang, karena memang mereka sayang sama kalian. Di sini ada King of Cups gitu ya. Mereka sayang sama kalian, itu yang aku lihat. Cuman entah apakah mereka bisa mengekspresikan rasa sayang itu dengan tepat, karena ini general reading gitu ya. Tetapi ya ini masalah ini aja kali ya. Sebelumnya itu masalah pertama bisa jadi kesalahpahaman, kedua ya mungkin memang ada saatnya hubungan kalian diuji seperti itu gitu ya. Ketiga ya sebenarnya kesalahpahaman itu memperkeruh keadaan ya. Tapi mungkin sebelumnya itu ada perbedaan persepsi dan penangkapan. Perbedaan penangkapan mungkin jadi salah paham ya. Perbedaan ya mungkin sudut pandang, persepsi gitu ya. Nggak sadar menyakiti gitu ya, nggak sadar gitu. Tapi ya mungkin aja gitu sih kalau aku lihat, nggak ada maksud untuk menyakiti gitu. Oke. Ya, tapi aku melihat di sini mereka itu datang itu menurut aku dengan kesadaran yang cukup besar gitu ya, kesadaran penuh gitu tentang kesalahan mereka juga gitu. Mereka menyadari itu dan mereka ingin minta maaf. Yang pasti mereka ini benar-benar tulus sayang dan ingin kembali sama kalian gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ya, orang ini tidak datang dengan keadaan angkuh kok. Orang ini datang dengan kemungkinan dengan permohonan maaf gitu. Dan dia akan berusaha mengalah gitu. Maksudnya bukan berarti dia merasa kalian salah, tapi ya udahlah biar hubungan ini berjalan, ya gue ngalah aja. Kayaknya nggak dengan energi itu juga sih, karena di sini mereka pun ada rasa bersalah gitu. Tapi mereka itu ingin membayar itu dengan berusaha memahami kalian kalau kalian nanti bertemu lagi gitu. Berusaha memahami kalian ya untuk menebus apa yang mereka anggap itu adalah kesalahan mereka sebelumnya gitu ya. Intinya orang ini sayang sekali sama kalian. Orang ini datang dengan lebih dewasa, lebih bijaksana, dan mereka care banget sama kalian. Bener-bener ini energinya itu cups gitu loh. Energi yang kita bisa lihat perasaannya cukup kuat gitu ya. Benar-benar ingin kembali. Orang ini sekarang udah ingin kembali, cuman mungkin gimana ya, kadang mereka udah ingin kembali tapi mereka belum melakukan langkah jelas untuk kembali gitu ya. Ya bisa jadi karena bimbang, ada ketakutan gitu. Bimbangnya tuh mungkin bimbang dalam arti kalau gue melangkah, apakah bagaimana respon dia. Bimbangnya tuh karena
mempertimbangkan respon kalian mungkin ya. Tapi bukan berarti bimbang untuk kembali sama kalian. Kayaknya bukan deh, karena keinginannya juga kuat di sini ya. Itu kalau aku lihat ya. Dan ya di sini jelas ada potensi ke arah positif ya. Potensi yang bagus untuk hubungan kalian. Sebenarnya di sini ada harapan besar hubungan ini tuh bisa rekonsiliasi ya, bisa bersama lagi. Kalian bisa bekerja sama lagi untuk memperbaiki ini gitu kalau aku lihat ya. Dan orang ini tuh datang sudah dengan komitmen untuk hubungan ini. Komitmen itu bisa apapun, gak harus soal pernikahan ya. Ya terserah lah ya, maksudnya pernikahan itu istilah lain gitu ya. Tapi apapun yang kalian pilih nanti gitu ya, orang ini kayak membawa komitmen untuk tetap bersama kalian, intinya gitu ya. Kalaupun menikah ya entah kapan menikahnya, apakah langsung menikah atau tidak ya, karena ini juga general reading gitu. Tapi dia itu datang untuk langsung berkomitmen gitu ya. Jadi komitmen dari jiwanya gitu loh. Dia mau berkomitmen untuk bersama kalian ya, memulai sesuatu yang baru lagi sama kalian. Itu kalau aku lihat di sini. Dan mereka sudah yakin gitu loh dengan ini gitu ya. Mereka tekadnya sudah bulat gitu ya. Seperti itu yang kulihat di sini. Oke. Nah, aku melihat di sini ya jelas, percaya atau tidak terserah, nggak ada masalah, tapi aku hanya ingin menyampaikan bukan kemungkinan, ini besarnya sih ya, it's okay lah. Kalau aku, dari kacamata aku, ini itu ada hubungannya dengan past life connection gitu ya. Tapi kalian memang benar-benar soulmate gitu ya, untuk bersama gitu, untuk bersama, saling menemani, dalam jangka waktu yang panjang lah ya, maksudnya gitu. Jadi bukan untuk yang datang sebentar lalu pergi gitu. Hubungannya cukup panjang gitu ya. Ya ini past life connection, true love, cinta sejati. Dan kedepannya di tahun macan air ini ada kesempatan emas untuk hubungan ini tuh membaik dan menguat gitu ya. Orang ini sudah datang dengan keadaan yang cukup stabil di sini ya. Dan saat terjadi rekonsiliasi di tahun macan air, aku melihat ada usaha untuk detoksifikasi ya. Detoksifikasi itu gini, detoksifikasi dalam hubungan ini ya maksudnya. Jadi segala masalah yang ada di antara kalian yang pernah ada sebelumnya itu berusaha dibersihkan, berusaha dibereskan, sehingga tidak ada tidak ada hal-hal yang mengganggu nantinya, yang mengganggu hubungan kalian ketika kalian berjalan ke depan ini gitu. Jadi kayaknya banyak hal yang akan diperbaiki di hubungan ini di tahun macan air itu. Kesalahpahaman, soal persepsi, sudut pandang ya, kesepakatan kalian, kesepakatan untuk kesepakatan bagaimana menjalani hubungan ini, tetapi di sini sudah ada komitmen untuk bersama dan menjaga gitu loh, dan mencintai gitu. Tinggal kesepakatan itu masalah ya, biasalah orang, misalkan orang tinggal bersama itu kan perlu ada kesepakatan ya. Kesepakatan misalkan hal-hal yang kecil aja, contohnya dalam hal kebersihan gitu kan, itu nggak ada masalah untuk buat kesepakatan gitu ya, hanya masalah kayak gitu aja gitu. Tapi komitmen untuk saling mencintai di sini dan bersama itu kuat. Jadi apapun yang terjadi akan berusaha dicarikan jalan. Kalau orang sudah berkomitmen kayak gitu, apapun yang ada, apapun yang terjadi, mereka biasanya akan berusaha mencari jalan ya, mencari alternatif gitu ya, dan tetap pada visinya untuk bersama dan mencintai gitu. Itu yang aku lihat di sini. Jadi banyak hal yang akan kalian perbaiki, termasuk healing untuk hubungan ini. Ya, berbicara dari hati ke hati dan jujur. Orang ini datang pada kalian di tahun macan air dengan keadaan yang terbuka. Maksudnya terbuka di sini, perasaannya terbuka. Apa yang ingin dia atau mereka sampaikan itu akan mereka sampaikan. Jadi berusaha terbuka dan tidak ingin menutupi apapun dari kalian, kenyataan kebenarannya.
akan mereka buka agar kalian tahu situasi mereka itu seperti apa gitu, agar kalian tuh mengerti mereka lebih baik terbuka dan mereka tenang gitu ya, karena mereka juga terbuka pada orang yang mereka cintai gitu, yang mereka anggap penting sebagai partner hidupnya mungkin atau bagian dari hidupnya gitu. Jadi ada keterbukaan di sini ya. Mungkin keterbukaan itu akan mengagetkan kalian gitu ya, tetapi bukan berarti hal yang buruk sih. Bukan berarti hal yang ya nggak tahu ya, mengagetkan ini relatif ya. Kalau aku bilang mengagetkan itu ya mungkin kalian nggak menyangka soal ini, tetapi bukan berarti hal yang benar-benar mengagetkan. Kayaknya bukan ya. Cuman kayak nggak menyangka aja dia bisa mengatakan hal itu. Oh, kalian mungkin nggak menyangka, oh ternyata begitu gitu ya. Ada yang tidak disangka lah intinya gitu. Dari kejujuran itu. Kayak gitu sih. Ya, seperti itu. Jadi kalian bisa tahu situasi mereka, dan mereka juga tahu situasi kalian kan setelah keterbukaan itu ya, berusaha terbuka itu. Oke, di sini aku melihat ada yang terlihat stabil gitu ya di mata yang lain gitu ya. Terlihat orang ini tuh kayak jika ini tidak berbicara gender ya. Jika King of Cups itu adalah orang yang datang pada kalian dan kalian adalah Queen of Pentacles gitu ya. King of Cups ini orang yang datang pada kalian, yang kelihatan banget mencintai kalian dan benar-benar memberikan hati dan perasaannya untuk kalian gitu ya. Nah, dan kalau energi kalian itu adalah Queen of Pentacles gitu ya, kalian itu di mata orang ini adalah sosok yang udah kelihatan stabil banget, kayak nggak butuh mereka gitu. Tapi itu nggak membuat mereka mundur, karena mereka benar-benar cinta sama kalian dan mereka tetap mau maju gitu. Dan orang ini melihat kalian itu cukup misterius gitu ya, kayak nggak butuh siapapun, bahkan nggak butuh mereka gitu ya. Kayaknya kalian tuh udah cukup dengan diri kalian gitu ya. Kalian kelihatan juga bisa mendapatkan apa yang kalian butuhkan dan kalian inginkan, kalian bisa meraih itu. Kelihatannya gitu. Di luar pokoknya mereka melihat kalian tuh sosok yang cukup stabil ya. Dan mereka itu tetap mengagumi kalian gitu ya. Selain itu kalian juga cukup misterius dan mungkin kalian tuh cukup intuitif juga ya di sini ya. Mereka melihat kalian tuh juga orang yang smart ya, yang cerdas, dan sisi misteriusnya itu dicampur dengan sisi intuitif itu sih. Jadi mereka melihat kalian itu juga orang yang cukup intuitif di sini ya, dan kelihatan tertutup. Makanya kan aku bilang ada sisi misterius gitu. Mereka melihat itu karena mereka kayak melihat ada hal yang kalian tutupi juga, kalian jaga gitu. Tapi mereka tetap mengagumi itu gitu loh. Mereka mengagumi itu juga sih sebenarnya. Tapi bukan berarti mereka nggak mau kalian terbuka sama mereka ya. Mereka mau aja kalian terbuka sama mereka. Cuman kalian tuh menyimpan sisi misterius itu yang tidak kalian tampakkan gitu di mata mereka gitu sih kalau aku lihat ya. Dan mereka melihat karena situasi kalian seperti itu, kalian tuh cenderung sulit untuk didekati gitu ya. Kalian tuh bener-bener memasang banyak pagar gitu. Tidak semua orang itu bisa masuk lebih dalam ke hidup kalian. Mereka melihat itu dari kalian ya. Kalian orang yang tough, orang yang kuat, tampaknya seperti itu. Tapi orang ini tidak mau menyerah. Mereka akan berusaha untuk memanifestasikan kalian ke hidupnya. Ya, walaupun terlihatnya susah, walaupun kelihatannya kayak di puncak Himalayan gitu ya, tapi mereka nggak mau menyerah. Itu sudah menjadi tujuan mereka. Ya, mereka berusaha memanifestasikan kalian. Ya, di sini kalian menjadi tujuannya pokoknya ya. Dan mereka passionate banget nih. Di tahun Macan Air mungkin opportunity atau kesempatan itu datang. Atau mereka menciptakan kesempatan itu ya di tahun Macan Air. Intinya di tahun Macan Air situasi itu kemungkinan akan terjadi gitu ya. Tuh kalau aku lihat di sini ada opportunity untuk hubungan kalian, untuk orang ini datang pada kalian di tahun Macan Air ya. Oke, nah ini yang aku bilang, ada keterbukaan, ada kejujuran yang akan mereka ungkapkan pada kalian ya. Berharap kalian memahami mereka gitu, memahami keadaan mereka yang jauh dari sempurna mungkin di mata mereka ya,
di mata mereka kayak, oh gue ini emang jauh dari sempurna buat lo gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Ada kalimat ini, it's very easy to be judgmental until you know someone's truth gitu. Jadi ada hal yang ingin mereka ungkapkan di situ. Dan mungkin itu yang membuat kalian itu jadi mikir gitu ya. Oh gitu. Oh ternyata dia seperti ini. Ya mungkin karena mereka jujur dan terbuka itu, akhirnya kalian tergerak lah hatinya untuk memberikan kesempatan gitu ya, karena mereka kayak udah apa adanya, bahkan kelemahan mereka pun mereka tampilkan gitu ya. Kenapa mereka seperti itu waktu itu? Karena situasi mereka kayak gitu. Mereka sih bukan dengan energi ingin mencari pembenaran dan ingin hanya dipahami gitu ya. Kayaknya nggak terlalu seperti itu sih kalau aku lihat di sini ya. Kayaknya yang aku lihat dominan energinya tidak begitu ya, lebih ingin terbuka aja sama kalian. Kayaknya masalah ini memang perlu diselesaikan dengan keterbukaan. Mungkin bagi mereka seperti itu, biar kalian juga tahu gitu ya. Dan hubungan ini tuh lebih enak untuk dijalani dan diusahakan karena semuanya sudah sama-sama terbuka. Mungkin di mata mereka seperti itu gitu. Jadi bukan sekedar ingin mencari pembenaran, datang hanya untuk dimengerti dan menyampaikan itu pembenaran yang bisa membantunya mungkin kayak gitu ya. Jika tidak bisa memahami seseorang, hargailah pilihan pribadinya. Mudah menghakimi seseorang tanpa melihat apa saja yang pernah terjadi dalam hidupnya. Pilihan hidup setiap orang adalah hak dan tanggung jawab mereka. Berhati-hati saat menghakimi, bersikap dan berbicara, karena karma atau konsekuensi itu nyata. Enggak, ini hanya pesan aja sih. Pesan yang aku tulis aja. Tapi yang aku baca intuitively ya, dengan intuisi aku kira-kira seperti itu. Mereka akan terbuka sama kalian dan mengungkapkan sesuatu yang mungkin kalian tidak duga sebelumnya ya. Kejujuran, banyak sekali pengakuan yang mereka berikan nantinya saat berusaha rekonsiliasi. Dan dan ini memang ada hubungannya dengan kenapa kok mereka sebelumnya seperti itu gitu. Mereka itu sebenarnya juga selemah itu gitu lah intinya ya. Ini yang aku lihat, mereka akan berusaha dan kalian juga akan bekerja sama sih untuk hubungan ini gitu ya. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi kalian itu udah tergerak untuk bekerja sama gitu. Jadi sedikit demi sedikit walaupun progresnya agak lambat gitu ya, tapi kalian itu sudah kompak. Nah keadaan itu setidaknya memudahkan lah ya, karena kompak gitu ya. Ada usaha untuk ya mensukseskan hubungan inilah intinya gitu. Oke. Nah, aku juga mendapatkan pesan dari kartu ini, mereka itu mau berubah ya karena mereka ingin berubah, mereka sadar. Jadi setelah proses itu gitu ya, kalian tidak bersama, mereka kan sadar jadinya. Dan di situ akhirnya mereka tergerak untuk berubah. Walaupun berubah itu jelas tidak mudah gitu ya, tapi mereka kan berusaha di sini. Aku melihat semangat dan usahanya itu lumayan besar di sini untuk berubah. Walaupun perubahan yang diberikan itu masih sedikit, tapi mereka konsisten dan benar-benar bertekad untuk berubah untuk hubungan ini. Itu yang aku lihat di sini ya. Dan di kartu ini juga ya, mereka ingin memperbaiki semua kesalahan yang pernah ada sebelumnya dan benar-benar serius untuk hubungan ini ya. Oke. Ini jangan terlalu menyalahkan diri karena kesalahan baru jangan terlalu menyalahkan diri karena kesalahan baru dalam hidupmu. Pelajari dan berikan performa yang lebih baik di kesempatan yang lain gitu ya. Jadi aku lihat hubungan ini punya masa depan yang cerah ya. Karena karena ada tekad ini gitu loh. Ya, memperbaiki dan berusaha mencari jalan untuk hubungan ini. Oke, itu saja untuk grup 1. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Good luck ya grup 1. Bye. Hai grup 2, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, grup 2 ini adalah hasil pembacaan untuk kalian ya. Grup 2 yang memilih judgment ya. Oke, benar, judgment. Kira-kira siapa yang akan hadir di hidup kalian pada tahun macan air ya, tahun 2022 nanti. Oke, yang aku lihat di sini, energi yang ada di situasi ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Jelas ada Libra, ada Pisces, energi Pisces ini kuat ya.
Oke. Kemudian ada Taurus, ada Aquarius, ada Aries, ada Gemini, ya. Ada Leo, ada Scorpio. Leo, Scorpio. Ya itu, Taurus, Aquarius sudah aku sebut tadi. Itu kira-kira yang terlihat di sini ya, yang ada di situasi ini ya. Oke, grup 2. Kalau aku lihat sebenarnya secara umum energi di pembacaan kali ini gitu ya, yang akan datang di hidup kalian di tahun 2022. Ini berlaku untuk semua grup kayaknya ya. Secara umumnya energinya yang datang adalah orang ini punya past life connection yang kuat sama kalian, percaya atau tidak terserah. Tapi dari sudut pandang aku, kenapa kok terlihat punya past life connection yang kuat? Karena kalian tuh kayak terikat juga lumayan kuat gitu ya. Ketika kalian berusaha menjauh dan berpisah, kalian seperti ditarik magnet gitu ya. Satu sama lain tuh kayak magnet yang beda kutub gitu loh. Saling tarik menarik dan kembali bersama lagi untuk menyelesaikan sesuatu. Kayak ada hal yang harus dilakukan gitu loh. Yang masih harus, ya semacam kayak masih, ya kayak gimana ya. Kayak masih ada mata kuliah dengan dosen ini, suka nggak suka kayak masih ketemu lagi nih sama dosen ini, kayak gitu ya. Jadi kira-kira kalian tuh kayak dipengaruhi itu tadi ya, kekuatan yang ya bisa jadi kayak magnet lah ya, kekuatan yang menarik kalian untuk kembali gitu. Tapi ya aku melihat sih ini ada, percaya atau tidak ini pilihan ya, ada potensi past life connection-nya memang kuat juga gitu. Kalian punya past life connection dan itu bukan apa ya, bukan scene yang pendek gitu ya, ibarat film gitu ya. Porsi orang itu di film itu nggak sedikit gitu, lumayan banyak scene yang ada di film itu ya, yang dimainkan oleh orang tersebut gitu. Ya intinya gitu. Tapi ini untuk ya seru-seruan aja. It's okay, nggak ada keharusan juga ya, percaya atau tidak, karena kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk saat ini gitu aja kan ya. Tapi ya it's okay kalau kalian mau menyebut ini adalah soulmate gitu ya. Soulmate itu macam-macam ya. Ini adalah soulmate kalian yang kayaknya membawa pelajaran. Semua orang yang datang ke hidup kita itu ada pelajarannya masing-masing jelas ya. Tapi dia ini pelajaran yang orang ini bawa kayaknya lebih banyak, maaf ya, kayak ke arah konflik gitu ya. Pelajaran untuk ya itu, bagaimana menghadapi sosok orang seperti itu, menghadapi konflik yang mungkin muncul ketika berhadapan dengan orang seperti itu, kayak gitu. Oke. Ya, apapun pelajaran yang kalian dapatkan dari orang itu, it's okay. Bebas gitu ya, sejauh kalian mengambil itu dan itu berguna buat kalian gitu ya. Harusnya sih berguna ya kalau kita bisa mengambil poin yang tepat gitu ya. Nah, sama energi umum dalam pembacaan kali ini ini berlaku di semua grup kalau aku lihat, karena kartu ini tuh muncul lagi gitu ya. Ini detoksifikasi hubungan sih. Jadi mungkin tahun macan air itu adalah tahun dimana kalian banyak melakukan detoksifikasi ya dalam hidup kalian, dalam hubungan kalian gitu ya. Jadi hal-hal yang salah di masa lalu yang menyakiti kalian, yang masih keruh, ketika kalian masih ingin bersama, suka tidak suka, akhirnya kalian mulai bersih-bersih rumah gitu ya, bersih-bersih hubungan, bersih-bersih hidup kalian gitu ya, dari kesalahpahaman, dari ya kesalahan-kesalahan gitu ya. Cara bersih-bersihnya itu ya kayak mengakui, terus berbicara dari hati ke hati, berusaha saling memaafkan, berdamai dengan itu, dan ya healing dengan situasi itu, membantu healing satu sama lain. Itu proses bersih-bersihnya, detoksifikasinya, dan berusaha meninggalkan hal-hal lama yang memang hanya saling menyakiti atau memperkeruh hubungan itu, ya, yang memperkeruh hubungan kalian. Jadi ada hal-hal lama atau ya kebiasaan lama mungkin yang kalian miliki ya, bukan kalian aja tapi orang yang punya situasi sama kalian gitu ya,
yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sini gitu ya, yang memang bikin hidup atau hubungan kalian tuh nggak sehat, sementara kalian kemungkinan masih akan melanjutkan hubungan ini lagi gitu. Jadi hal-hal yang tidak menyehatkan itu, kebiasaan yang tidak menyehatkan itu mulai kalian singkirkan atau berusaha kalian eliminasi, kalian kayak belajar di situ. Itu energi umum di semua grup kalau aku lihat ya. Tetapi yang membedakan grup ini sama grup satu adalah, maaf banget, kalau grup satu yang aku lihat, orang tersebut yang datang pada hidup pemilih dari grup satu ya. Maksudnya orang yang datang di hidup grup satu itu orangnya energinya sudah cukup mature gitu ya. Sudah lebih bijaksana, lebih kalem gitu ya. Lebih berbesar hati gitu loh. Maksudnya mereka tetap mengusahakan hubungan itu, tapi berbesar hati itu kalau mereka harus menerima konsekuensi, kayak misalkan mereka disalahkan, kayak gitu tuh mereka udah lebih bisa menerima gitu loh ya. Tapi mereka tetap akan berjuang sih untuk hubungan itu gitu. Jadi energinya tuh udah lebih kayak energi yang cukup stabil ya. Datang dengan energi yang lebih tidak mengajak perang dalam tanda kutip. Mereka datang itu sudah energinya udah lebih dingin gitu ya. Dan stabil itu. Jadi kemungkinan minim terjadinya konflik saat berusaha untuk rekonsiliasi itu kalau grup 1. Tapi kalau grup 2 yang kulihat, ini masih banyak hal yang harus dipelajari lagi atau ada lebih banyak isu yang harus dibereskan dari dalam diri orangnya. Karena iya, orang ini akan datang, orang ini akan ya ada usaha, ada keinginan untuk memperbaiki hubungan ini kembali sama kalian dan memulai sesuatu yang baru gitu. Tetapi orang ini sendiri jiwanya itu masih bebas, dan mohon maaf ya, semua orang punya ego. Ya ego itu adalah hal yang manusiawi ya, maksudnya kita memiliki ego, punya desire gitu ya. Tapi kalau grup 1 yang kulihat itu sudah lebih banyak mengesampingkan egonya atau menurunkan egonya, menurunkan pride-nya. Nah kalau di grup 2 ini, jadi sebenarnya pembacaan kalian tuh sama, kira-kira yang datang itu orangnya ya orang yang ingin punya hubungan lagi sama kalian, ingin memperbaiki sesuatu gitu. Tetapi hanya energinya saja yang ada perbedaan. Nah kalau di grup 2 ini aku melihat mereka berusaha melawan ego mereka, tapi mereka itu masih kayak susah gitu loh. Jadi niatan untuk kembali dan memperbaiki hubungan itu ada, masih ingin berusaha di situ ada gitu ya. Berusaha melawan ego mereka juga iya, cuman saat mereka battle sama diri mereka sendiri, sama ego mereka gitu ya, berperang dengan ego mereka, itu kekuatan mereka masih kayak 50-50 gitu loh ya. Kayak seri gitu loh. Nah kalau grup 1 menurut aku ya, yang kulihat mereka udah lebih menang melawan ego mereka saat mereka kembali. Tapi kalau ini mereka akan kembali, tapi mereka itu masih kayak banyak konflik dengan dirinya sendiri. Sehingga saat kalian kembali itu, mohon maaf, yang aku lihat itu kayak belum benar-benar stabil, tetapi ada usaha untuk terus berjuang di situ. Itu yang kulihat ya. Jadi hubungan ini lumayan tidak ada kemajuan itu sudah lumayan lama gitu ya. Hubungan ini terlihat tidak ada progresnya sudah lumayan lama. Ya, di kartu The Hangman bahkan ada 2 kali di sini ya. Jadi kayak diam aja gitu. Dan menurut aku di sini yang membuat hubungan ini bisa diam, membeku dan tidak kemana-mana selama itu adalah pride ya, ego. Seperti yang aku bilang, mereka datang itu bahkan mereka masih bersusah payah melawan egonya sendiri, datang kepada kalian gitu ya. Berarti memang orang ini seberat itu mungkin ya, berhadapan dengan egonya gitu ya. Jadi yang menghambat hubungan kalian sebelumnya yaitu ego dan pride itu. Mereka sudah lama ingin kembali, tapi mereka tuh selalu tertahan. Menurut aku ada luka lama yang mereka harus selesaikan juga sih. Luka lama ini bisa datang dari manapun ya. Pertama bisa dari keluarga ya, dari hubungan sebelumnya, atau campuran itu mungkin keluarganya kurang mendukung ya, circumstances di keluarganya kurang mendukung, dan mereka juga punya isu dari hubungannya yang sebelumnya gitu, sehingga
mereka punya luka yang sebenarnya masih menganga gitu loh, dan belum healing gitu. Nah itu yang menyakiti mereka ya, dan mereka juga nggak bisa melawan ego itu. Dan saat mereka berusaha menurunkan pride-nya, mereka itu kayak melukai diri mereka sendiri. Mereka merasa terluka gitu loh di situ. Itu yang membuat akhirnya hubungan kalian tuh tidak kemana-mana sampai waktu lama ya. Tidak kemana-mana untuk waktu yang sudah lama gitu loh. Kayak nggak ada progresnya, stuck di situ. Ya, jadi gimana ya? Ya itu yang menahan hubungan ini tidak berjalan dan menahan mereka untuk tidak kembali sama kalian, karena mereka inginnya kalian yang melakukan inisiatif itu. Mereka nggak sanggup gitu loh. Mereka waktu itu merasa nggak sanggup melawan pride dan egonya gitu. Mereka berharap kalian yang terus mengerti mereka gitu ya, kayak gitu. Tapi akhirnya keadaan ini berlarut-larut terus gitu ya, sehingga itu menyiksa mereka sendiri. Jadi suka tidak suka akhirnya mereka harus melawan ego dan pride-nya, dan mereka harus membuat langkah itu. Di kartu ini diam-diam akhirnya mereka membuat langkah pendekatan ke arah kalian. Berusaha membuat keputusan gitu loh. Mereka berusaha menggerakkan diri mereka, walaupun itu berat gitu ya, melawan dirinya sendiri, tapi mereka berusaha mengangkat itu. Ini susah banget ya, orang ini untuk sampai ke titik ini tuh susahnya kebangetan ya. Tapi kalau mereka bisa sampai di titik ini, itu mereka benar-benar sudah hancur-hancuran melawan dirinya sendiri. Jadi it's okay, masing-masing orang punya situasinya sendiri-sendiri, punya situasi sendiri-sendiri ya, punya tingkat kesulitan di tempat yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin saat mereka datang kepada kalian, mungkin kalian bisa mengapresiasi itu ya. Karena mereka kayaknya serumit ini juga untuk bisa datang ke arah kalian gitu ya. Ya intinya karena berpisah sama kalian itu juga terus melukainya, jadi akhirnya mereka tergerak dong ya. Mereka mau membiarkan ego membunuh mereka, atau mereka melawan ego itu walaupun rasanya sakit, tapi mereka bisa bergerak ke arah kalian gitu. Jadi gimana ya, ini kayak dilema, jalan atau tidak itu sama-sama sakit gitu ya. Cuman kalau tidak, mereka itu kayak dibebani sakit yang terus menerus, dan mereka nggak tahu harus bagaimana gitu ya. Kalau jalan itu mereka juga harus melawan rasa sakit yang mungkin lebih sakit, tetapi itu tidak berlangsung lama gitu. Kadang kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan orang terkena penyakit kronis atau penyakit apapun lah ya, dan tidak diobati, dan dia harus dealing dengan rasa sakit itu lama gitu ya, dan dia takut menjalani treatment, takut sakit, takut resikonya lah pokoknya. Padahal berdiam diri di penyakit itu juga bukan jawaban gitu ya. Contohnya kayak gitu. Lalu mereka memilih gimana gitu ya, dealing terus dengan penyakit tersebut atau memberanikan diri berobat gitu ya, mendengarkan diagnosa dan menjalani treatment walaupun sakit, tetapi itu sakit untuk menyelesaikan gitu loh, untuk membebaskan mereka dari sakit yang berkepanjangan gitu. Walaupun mungkin treatment itu bisa tidak nyaman, bisa sakit gitu ya, tapi ya berdiam diri terus mereka juga akan dealing dengan rasa sakit itu gitu. Terkadang ada rasa sakit besar yang harus kita lalui, tapi itu bisa membebaskan kita dari rasa sakit yang berkepanjangan. Bisa jadi kayak gitu sih. Oke, itu yang aku lihat di sini. Akhirnya mereka jalan ke arah kalian padahal mereka sendiri masih terluka. Tapi ya kalau aku melihat dari kasus ini, mereka perlu healing juga sih. Karena selama mereka belum healing, selama orang itu belum benar-benar healing ya dari lukanya yang masih besar dan cukup serius ini gitu ya, mereka mau punya hubungan sama kalian atau punya hubungan sama siapapun, mereka nggak akan benar-benar bahagia. Ya, akan sulit bahagia, selalu mudah mendapatkan trigger untuk mereka melampiaskan kesakitannya. Tapi saat mereka melampiaskan itu, mereka sendiri masih sakit karena masih ada healing issue yang harus mereka selesaikan di dalam diri mereka. Gitu sih kalau aku lihat di sini ya. Jadi makanya yang aku bilang, mereka datang tetapi energinya belum begitu stabil. Tapi mereka akan berusaha untuk hubungan ini gitu. Kalau mau energi ini nantinya stabil, memang ada healing issue yang harus diselesaikan dulu. Healing issue yang harus diselesaikan dulu dalam diri mereka agar hubungan ini juga bisa stabil. Agar mereka itu bisa
membangun hubungan yang stabil juga dengan siapapun nanti gitu ya yang mereka pilih, termasuk dengan kalian gitu misalkan. Bener emang harus healing sih ini jelas ya. Jadi itu yang aku lihat akhirnya mereka ke arah kalian ya. Karena ya itu tadi seperti yang aku bilang, membiarkan ego itu menguasai diri mereka juga mereka tersiksa di situ. Jadi akhirnya dengan susah payah mereka melakukan itu ya. Di sini aku melihat mereka berusaha untuk ini loh, minta kesempatan dan memulai lagi sesuatu sama kalian. Kalau orang ini datang, misalkan kalian mau memarahi atau menyalahi mereka, itu mereka masih mudah terluka sih kalau aku lihat nih. Kalau grup 1 tuh udah lebih gak terluka. Karena grup 1 itu kalau aku lihat energinya mereka kayak udah berlapang dada gitu. Oh iya, udah berdamai gitu loh. Tapi ini tuh masih punya konflik yang cukup banyak dengan dirinya sendiri. Sehingga kalau kalian mengatakan hal-hal yang jujur gitu ya, menyudutkan mereka gitu ya, pride mereka itu masih mudah merasa tercabik-cabik lah intinya. Oke? Itu kalau kalian di sini. Cuman ya suka nggak suka, terluka tapi gue nggak bisa kehilangan dia, gue nggak bisa lepas dari orang ini ya. Akhirnya mereka berada di ujung itu, di sisi itu. Jadi ya akhirnya ya udah, walaupun terluka mereka jalani gitu ya. Ini kalau yang grup 1 itu udah energi King of Cups. Kalau ini energinya Prince of Wands. Ya, mereka on fire. Mereka kelihatan passionate gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini memang energinya energinya memang ya belum begitu terlihat gimana ya stabil ya, namanya Prince of Wands gitu, lebih kelihatan semangatnya yang berapi-api, tapi sebenarnya energinya sendiri belum begitu stabil ya. Itu kalau aku lihat di sini. Oke, walaupun mereka belum benar-benar stabil gitu ya, tapi di Eight of Pentacles ini aku melihat mereka itu punya semangat belajar untuk hubungan ini, punya semangat belajar untuk mendukung hubungan inilah ya, intinya gitu. Cuman ya sabar-sabar aja dengan energi yang seperti ini loh ya, Prince of Wands gitu ya. Mereka bersemangat tapi ya gimana ya, ya situasinya memang mereka di energi Prince, belum King gitu ya. Cuman ya balik lagi, itu semua terserah kalian ya. Tapi kalau kalian terserah lah ya, kalian mau menerima orang ini atau tidak, tapi kayaknya nggak ada salahnya kalian mengapresiasi usaha mereka deh, karena gimana ya, mereka itu kelihatan berjuang banget loh. Cuman memang banyak isu yang harus mereka selesaikan dari dalam diri mereka, karena kayaknya banyak luka, banyak seperti yang aku bilang, PR untuk healing gitu ya. Kelihatan usaha mereka untuk hubungan untuk kalian ya, walaupun kalian melihatnya kayak kok kayaknya nggak ada perbaikan, atau kayak nggak ada, tidak signifikan gitu loh apa yang mereka lakukan. Mungkin di mata kalian kayak gitu, tapi di dalam diri mereka udah berjuang habis-habisan untuk melawan egonya sendiri gitu. Jadi it's okay, kalian bisa mengapresiasi itu. Mereka ingin memberikan sesuatu buat kalian, kayak memberikan pembuktian bahwa gue bisa memberikan perbaikan gitu loh. Mereka kayak ingin membuktikan bahwa mereka udah berubah gitu ya. Walaupun mungkin kalian merasa oke, maksudnya apa ya? Kayaknya berubahnya gitu-gitu aja gitu. Tapi menurut aku sih, selama orang ini punya semangat yang besar kayak gini, kalau kalian mau, kalian bisa membantu mereka juga sih, karena mereka semangatnya udah besar kayak gini ya. Mungkin PR mereka masih banyak, tapi dengan semangat kayak gini harusnya mereka bisa mencapai itu gitu ya. Jadi intinya mereka ingin memberikan sesuatu buat kalian. Setidaknya sesuatu itu adalah pembuktian tentang usaha mereka gitu ya. Oke, jadi jelas ya, walaupun mereka terluka, walaupun hubungan ini banyak konflik gitu ya, aku melihat untuk jangka waktu yang panjang loh ya. Kalaupun kalian belum menerima orang ini gitu ya, mereka ini masih akan berusaha memanifestasikan kalian terus sih di hidup mereka gitu. Akan datang terus kayak gitu kira-kira ya. Oke, jadi walaupun mereka terluka gitu ya, ini mereka ya terluka, mereka sendiri juga kayaknya di dalam merasa berantakan gitu ya.
Tapi ya mereka akan berusaha datang dengan tawaran ini, rekonsiliasi, sesuatu yang baru, komitmen gitu ya. Kayak gitu, lembaran baru gitu. Seperti itu. Mereka akan berusaha kayak gitu, berusaha memanifestasikan kalian. Cuman di sini ada Seven of Swords gitu ya. Usaha untuk kembalinya mereka gitu ya. Itu kayaknya apa ya? Tidak berarti hubungan kalian itu seperti yang aku bilang langsung berjalan sangat baik gitu ya, stabil gitu. Karena di sini Seven of Swords loh ya. Jadi mungkin saja saat mereka kembali itu kalian masih menghadapi banyak konflik. Bahkan sebagian itu kayak isu lama. Hal-hal yang sudah lama pernah terjadi gitu ya. Jadi kayak masih muda sekali saat kalian bersama ini. Nantinya itu konflik masih bermunculan ya. Konflik di antara kalian berdua secara internal itu bermunculan, itu masih besar potensinya ya di kartu Seven of Swords. Kayak kalian itu masih benar-benar perlu juggling, perlu berusaha banget untuk handle atau apa ya, untuk memainkan dinamika dalam hubungan kalian ini gitu ya. Karena kayak gini loh, konfliknya kayak masih banyak. Menurut aku ya, konflik ini, Seven of Swords ini, konflik yang banyak ini salah satu sumber besarnya itu adalah dari healing issue. Ya, jadi selama lukanya ini masih besar gitu ya, dan ini belum healing gitu ya, akan selalu menarik banyak masalah dalam hubungan ini sih kalau aku lihat. Jadi beneran deh, menurut aku perlu kita sebenarnya pembacaan kayak gini tuh membantu kita melihat akar permasalahan. Ya, karena kita berusaha melihat dari perspektif yang luas di sini. Kalau kita sudah tahu akar permasalahannya gitu ya, akhirnya kita bisa putus itu gitu loh. Kita langsung menuju ke sasaran gitu. To the point gitu ya. Jadi biar siklus ini berhenti gitu ya, siklus konflik yang sama ini berhenti gitu ya. Jadi menurut aku ya, kalau kalian nanti kembali, orang ini jelas punya keinginan untuk memperbaiki itu, iya, semangatnya ada di sini. Niatnya itu ada. Niat seperti itu ya, bukan niat main-main. Walaupun keadaannya di luar mereka itu masih banyak belajar gitu ya. Tapi ini, kalian masih mungkin menghadapi banyak konflik ini. Karena apa? Karena ini. Jadi, karena masalah healing ini. Jadi, kalau kalian mau kembali, misalkan ya, kalau kalian nanti mau kembali, kalian mau memberikan kesempatan sama orang ini, kalian kayaknya harus kasih tahu deh, harus sama-sama terbuka, dan mungkin kalian juga perlu kasih tahu mereka ini kayaknya perlu healing deh. Kalian berdua mungkin bisa sama-sama saling membantu untuk healing gitu ya. Jadi sambil kalian itu healing untuk hubungan ini, kalian berdua atau setidaknya orang ini itu harus benar-benar harus membereskan healing isunya juga gitu loh. Jadi itulah intinya kalau aku lihat sih masalahnya di situ. Jadi kalian bisa bantu mereka atau kasih tahu mereka gitu ya, kasih sudut pandang ini gitu ya, agar mereka itu juga benar-benar healing ya diri mereka itu gitu. Oke. Dan mungkin di situ kalian bisa sama-sama berproses, sama-sama tumbuh gitu ya. Oke, itu kalau aku lihat di sini. Ya. Itu sih ya. Selanjutnya, nah di kartu ini aku melihat ada control issue ya. Ada yang berusaha menguasai dan mengontrol, mengatur hubungan ini, pasangannya. Kayaknya ada situasi kayak gitu ya. Ngomong-ngomong soal mengatur, sebenarnya itu perlu dibicarakan, nggak ada salahnya sih menurut aku. Tapi yang jadi masalah adalah kalau yang diatur nggak mau kan, nah itu jadi masalah. Jadi gimana kalau kalian berbicara dari hati ke hati, secara dewasa gitu kan, dan kalian tentukan apa yang bisa menjadi kesepakatan hubungan ini yang sama-sama bisa diterima lah ya, kayak gitu. Karena di sini aku melihat ada yang berusaha mengatur itu ya. Intinya gini ya, ngomong-ngomong soal mengatur, kalau kita mau mengatur orang menjadi sesuatu yang memang bukan dirinya gitu ya, menjadi yang bukan dirinya, bukan jati dirinya, itu susah sih.
ya. Jadi pertama soal mengatur itu gimana ya, kita harus ada yang harus kita atur juga sih dengan diri kita gitu ya. Tidak semua hal harus kita atur gitu. Kita juga di saat kita ingin mengatur semuanya ya, mengatur semuanya itu mungkin ada hal yang harus kita atur juga di dalam diri kita gitu, untuk tidak terlalu mengatur gitu ya. Maksudnya gini, mengatur ya gimana ya, selama sama-sama suka sih sebenarnya nggak ada salahnya gitu ya. Tapi nanti kalau dipaksakan, kita akan sampai di titik kita nggak bisa mengatur orang kalau dia nggak mau, kita nggak bisa merubah orang kalau dia nggak mau gitu. Biarkan itu menjadi kebebasannya dan kita juga punya pilihan gitu ya. Jadi intinya dalam soal mengatur ini, yang penting itu orang yang diatur mau gitu kan. Dan kalau mau mengatur, pastikan gini ya, fokusnya itu bukan cuma mengatur sesuai dengan idealnya dari sudut pandangnya gitu. Tapi perhatikan suara hati, suara pasangan mungkin, suara orang lain dalam hubungan itu gitu kan. Perhatikan suara mereka, jelas ya. Kenyamanan mereka, keinginan mereka itu juga harus didengarkan, itu sih menurut aku. Sama ya kalau di negara ini kan juga kayak gitu. Dalam suatu negara kan pasti pemerintahnya juga berusaha mendengarkan. Walaupun tidak semua akan bisa ditampung secara masyarakatnya banyak ya, rakyatnya banyak gitu kan. Rakyatnya aja mungkin punya pandangan yang berbeda-beda gitu ya kan. Tapi kan berusaha didengarkan kayak gitu. Oke? Ada usaha kayak gitu kan untuk menjaga hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya gitu. Sama untuk hubungan ini juga gitu. Kalau misalkan kalian yang berusaha mengatur atau dia yang berusaha mengatur, harus dipahami itu. Mencoba mendengarkan pihak lain gitu loh. Biar hubungan ini tuh berusaha dijaga biar nyaman gitu. Jangan sampai akhirnya dia merasa tertekan terus malah mengundang konflik besar gitu ya. Jadi kenyamanan itu perlu diperhatikan di sini. Bukan hanya sekedar fokus mengatur apa yang ideal di mata gue, itu ya ideal untuk semuanya. Nggak kayak gitu terus sih sebenarnya, oke? Ya, karena kalau dipaksakan seperti itu terus, aku melihat di sini ada yang merasa tertekan gitu. Ini general reading ya. Pertama, apakah tertekan dengan hubungan ini gitu ya? Karena ada yang berusaha, ada yang terus mengatur, menuntut gitu ya, mengarahkan gitu ya. Atau orang ini tertekan karena situasinya di luar hubungan ini gitu ya. Pertama mungkin dari keluarga ya, bisa saja dari urusan rumahnya ya, maksudnya dengan keluarganya itu dia merasa tertekan karena diatur itu gitu ya. Dia merasa sulit untuk menjadi dirinya sendiri, sulit untuk mengekspresikan dirinya, jati dirinya, keinginannya, pilihannya gitu. Dan itu mungkin terbawa di hubungan ini, bisa jadi kayak gitu. Balik lagi, intinya ada yang merasa tertekan karena pengaturan itu, control issue itu ya. Soal ada yang berusaha mendominasi gitu ya seseorang, tapi bikin orang itu gak nyaman gitu loh. Kalau nyaman satu frekuensi sih gak ada masalah gitu kan. Tergantung ini general reading, situasinya seperti apa, ambil yang resonate gitu aja ya. Nah, orang itu akhirnya berpikir ini. Atau kalau orang itu tidak berpikir kayak gini, mungkin dia akan berpikir seperti ini, dan at least ini yang mau aku sampaikan ya. Jadi ketika merasa terjebak pada situasi yang menekan terus dan gak sehat, ini loh ya, untuk menemukan kedamaian, terkadang seseorang itu harus berani gitu ya, melepaskan koneksinya dengan orang-orang, dengan tempat, dengan hal-hal yang hanya menciptakan kebisingan dalam hidupnya. Kebisingan di sini ya bisa unhappiness juga gitu loh, yang bikin dia nggak nyaman gitu loh. Salah satu cara survive untuk terus bahagia adalah tidak ragu mencari tempat yang tepat untuk keberlangsungan, kenyamanan, dan kebahagiaanmu. Tidak ragu meninggalkan segala yang toksik dan menyakiti. Mengapa resah dengan pendapat orang lain jika kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu? Kebahagiaan perlu diupayakan, dan orang pertama yang bisa melakukan itu adalah diri sendiri. Ini pesan untuk orang yang terjebak di toxic circumstances atau toxic relationship. Hubungan yang toksik dengan siapapun. Ini bukan soal cinta, ini bisa platonic, bukan soal romance, karena cinta itu universal ya. Bukan hanya soal romance, tapi platonic juga bisa, dengan keluarga bisa, di tempat kerja atau ya, siapapun, dengan siapapun itu bisa gitu ya. Pada akhirnya kita juga tidak bisa terus hidup dalam keadaan yang terus tertekan ya enggak. Kita tetap harus cari jalan keluar gitu.
bagaimana kita bisa terbebas dari itu gitu ya kan. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Kemudian ini, pada akhirnya gimana ya, mungkin ini ada situasi di mana orang itu terjebak, ini banyak loh kasusnya di luar ya, orang itu terjebak di toxic relationship, dia terjebak di hubungan yang toxic, tetapi dia tidak bisa melepaskan orang itu karena dia sudah merasa tergantung dan terikat sama orang itu. Dia pun takut sendiri gitu loh. Jadi ini kayak orang yang mungkin takut jomblo kali ya, dan dia takut sendiri, dia takut gitu loh, dia masih merasa membutuhkan pasangannya itu ya, secara emosional dia merasa lemah gitu loh, tapi dia sendiri terjebak di hubungan yang toksik bersama pasangannya, dan dia merasa kayak nggak punya pilihan. Ini kasus lumayan banyak di luar, bahkan berita yang sedang ramai gitu ya. Mungkin saja situasinya kayak gitu, terjebak di hubungan yang toksik tapi merasa nggak bisa melepaskan itu gitu, karena merasa ada ketergantungan gitu loh ya. Padahal kalau siapapun itu ya menyadari hal ini ya, if it comes let it, if it goes let it, and you will find peace. Apapun yang datang biarkan, pergi biarkan. Jadi, dan kita akan menemukan kedamaian di situ. Kita meminimalisir konflik aja dalam diri kita, dalam hidup kita gitu ya. Nggak usah merasa takut kehilangan kayak gitu. Dan mungkin kita menemukan kedamaian di situ. Dan saat orang menemukan kedamaian, dia mungkin menemukan kebahagiaannya di situ, iya nggak? Jadi gini, itulah menurut aku ya. Ini bukan menurut aku aja sih, sebenarnya di luar sana mungkin ya banyak juga yang bisa bicara seperti ini gitu loh, bahwa independen itu bukan soal materi. Independen itu soal emosional orang juga gitu ya kan. Ketika orang itu independen secara emosional ya, mereka independen, mereka nggak takut sendiri, mereka nggak takut jomblo, mereka nggak takut single gitu, nggak ada masalah. Kalau orang itu harus bahagia dengan dirinya sendiri dulu. Sebelum dia bahagia dengan dirinya sendiri, dia nggak akan bisa bahagia sama siapapun. Itu yang aku lihat ya. Ya itu bisa kalian cek sendiri lah. Makanya kenapa kok orang yang takut sendiri, orang yang merasa lemah saat dia sendiri, dia selalu membutuhkan pasangannya gitu ya, tapi hubungan itu toksik gitu ya, dia merasa kayak nggak punya pilihan. Bahkan ketika dia berusaha putus gitu ya, tapi yang ada di depannya hanya pasangannya atau orang-orang yang mungkin kurang cocok buat dia, yang ya kurang oke lah ya mungkin buat dia gitu ya. Tapi karena dia takut sendiri, akhirnya dia hanya mengambil apa yang ada di depannya. Dan akhirnya dia terjebak lagi di hubungan yang toksik itu. Dan tidak membahagiakan itu gitu. Tapi dia merasa gak punya pilihan. Karena apa? Karena dia takut sendiri gitu. Jadi kalau orang itu belum bahagia dengan dirinya sendiri, dia sulit ya bahagia sama siapapun itu. Kayak gitu sih. Jadi kalau orang itu sudah karena logikanya gini juga sih. Kalau orang itu sudah bahagia dengan dirinya sendiri, dia itu pasti akan selektif siapapun yang datang ke hidupnya. Kalaupun yang ada di depannya hanya mantan gitu ya. Dan gue udah bahagia sendiri. Dan yang ada mantan. Dan gue udah tahu nih mantan ini kayak gimana gitu. Jadi ya udahlah ya, gue juga nggak yang ngebet banget harus punya hubungan gitu kan. Ya jadi biasa aja, nggak harus merasa nggak punya pilihan gitu. Gue masih punya pilihan, ya gue memilih tidak balikan gitu aja. Karena ya gue tahu dengan mantan yang seperti itu ya kira-kira ya begitulah hubungannya gitu. Tapi kalaupun kalian mau kembali sama mantannya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi pastikan keadaan sudah berubah lah ya. Karena kalau nggak berubah, jadi ya hanya terjebak pada masalah atau situasi yang lama juga kan, kayak gitu. Jadi selalu merasa punya pilihan, sadar dengan pilihannya, karena dia posisinya tidak lemah. Kalau dia sudah independen, bukan soal materi ya, tapi emosional. Kalau dia independen, dia merasa dirinya kuat. Ya dia memang kuat gitu ya. Dan dia selalu merasa kuat untuk membuat pilihan. Dia sadar dengan pilihan yang dia miliki gitu loh. Jadi gak takut gitu. Maksudnya ya kalau orang merasa dirinya lemah kan pasti gitu. Gue gak punya pilihan. Gue sendiri kayak gini. Yang ada di depan gue ya itu. Ya udahlah gue jalanin aja gitu. Padahal semua ada konsekuensinya. Saat dia memutuskan itu pun jelas ada konsekuensinya gitu ya. Seperti itu. Jadi ya itu makanya perlu ya kita bahagia dengan diri kita sendiri dulu gitu ya. Kalau kita udah bahagia dengan diri kita sendiri gitu ya,
kita pasti mungkin kita hanya memberikan akses dan menarik hal-hal yang relatif positif lah ya di luar sana untuk hidup kita, untuk masuk ke hidup kita. Karena kita sendiri udah berusaha untuk bahagia dengan diri kita sendiri. Biasa aja gitu, nggak merasa terganggu dengan keadaan di luar gitu ya. Ada atau tidak ada pasangan gitu loh, biasa aja gitu. Kayak gitulah ya. Jadi kalau orang itu belum bisa bahagia dengan dirinya sendiri, nggak bisa membahagiakan dirinya sendiri gitu ya, akhirnya dia bisa mudah terjebak di toxic relationship itu, di hubungan yang toxic itu gitu. Seperti itu, karena dia mengejar hubungan itu kayak deadline gitu ya. Dia hanya bisa bahagia, sudut pandangnya dia hanya bahagia kalau dia punya pasangan. Dia sudut pandangnya dia mencari orang buat membahagiakan dirinya. Sudut pandangnya bukan dia yang harus membahagiakan dirinya, bukan kayak gitu. Karena sudut pandang orang mempengaruhi langkahnya loh, mempengaruhi perasaannya. Kalau sudut pandangnya dia harus mencari orang untuk membahagiakan dirinya. Akhirnya mencari pasangan itu kayak kejar deadline gitu ya. Ya udah, apapun yang ada yang penting apa ya, itu bahasa yang penting apa sih bahasa marketingnya? Itu bahasa marketing bukan ya? Yang penting tercapai apanya itu. Ya terserahlah apa itu maksudnya gitu ya. Yang penting itu ibarat kalau orang mengejar deadline itulah ya untuk mengejar bonus gitu ya, mungkin bisa jadi mereka kan yang penting itu bagaimana caranya mendapatkan konsumen mungkin sebanyak-banyaknya, menjual barang sebanyak-banyaknya kayak gitu. Yang penting target terpenuhi gitu loh, maksudnya kayak gitu. Ya itu kan kalau ngomongin ekonomi ya, tapi ini kan ngomongin hubungan gitu loh, ya kan? Seperti itu. Jadi ya itu yang harus dipikirkan ya memang. Nggak tahu ya, ini pesan aja. Kalau kalian tidak seperti ini ya nggak ada masalah, karena ini pesan yang muncul ya, aku hanya bacakan. Oke? Obsesi dan ketergantungan pada apapun dan siapapun hanya mengikat seseorang pada ketakutan, kesedihan, dan rasa sakit. Keajaiban setelah melepaskan itu adalah kedamaian dan kebahagiaan. Itu yang aku dapatkan di sini. Oke, untuk kalian grup 2 kira-kira itu ya jawabannya. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Good luck. Bye.